Halo, assalamualaikum teman-teman Jojologi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Ya, sekarang kita akan melanjutin lagi progres untuk si Hilux Rangga. Saya udah kembali ada di ISF, Ironsmith Fabrication. Sebenarnya untuk Rangga ini kemarin sempat istirahat dulu karena di bengkel ISF ini kemarin alhamdulillah habis bisa ngeberangkatin para staffnya untuk umroh. Jadi kemarin ya sempat kurang lebih untuk beberapa waktu ya memang lagi off dulu ya di sini ya. Jadi baru hari ini kita bisa datang sini lagi untuk melihat progresnya. Kita langsung aja ketemu dulu dengan staff dari ISF untuk kita kurang lebih ngeliat nih konsep yang udah dibentuk, baru kita lihat langsung mobilnya. Nah, tapi sebelumnya ada yang cukup bikin gagal fokus nih sama Hilux ini. Konsepnya sekilas seperti ala rally overland kalau saya bilang. Jadi kombinasi mobil dengan perintilan atau aksesoris overland, tapi satu sisi juga ada elemen-elemen gaya rally raid-nya. Seperti misalnya menggunakan velg yang biasa digunakan untuk rally raid ya, stylenya yang seperti itu gitu. Terus habis itu bagian depan biasanya tetap pakai bumper standarnya, jadi paling nambahin bumper besi minimalis aja nih kayak gini nih. Ikutin lekuk bodinya, terus modelnya winch-nya di dalam. Wah, sangat-sangat rally raid sekali ya. Terus berikutnya pasang snorkel pastinya. Jadi snorkel ini nggak cuma jadi untuk aksesoris di konsep overland, tapi juga di rally raid juga sama ya. Kita sangat lumrah menggunakan snorkel seperti ini. Nah, ini paling sih tinggal kayak nambah kepetnya udah makin ganteng sih ya. Tapi overall sih oke banget. Sementara kalau aksen overlandnya ya seperti misalnya ada kanopinya, terus ada rooftop tent, di sana ada awning dan lain-lainnya lagi. Menarik nih, asik banget. Oke, kita coba masuk dulu ke dalam kantornya ISF ya di sini ya, karena sebelum kita ngelihat Rangganya kita pengen ngobrol dulu untuk 3D desainnya atau konsepnya sebelum di aplikasi. Ya, sekarang kita udah di dalam kantor ISF, sekarang bareng Mas Sigit. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Mas Sigit bagian yang direpotin untuk urusan ilustrasi ya. Per 3D-annya ngekonsepin si Toyota Hilux Rangganya ini sebelum nanti dieksekusi ya. Tuh. Dieksekusi. Nah, kemarin kita kan di video sebelumnya sama Mas Wahid kita udah sempet ngobrol yang akan dikerjakan kan utamanya untuk bagian belakangnya nih. Bagian belakangnya. Dan akhirnya kita konsepin belakangnya itu kita pakai model tray-nya gaya Australia gitu ya Mas ya. Gaya Australia yang mungkin lebih populernya seperti di Land Cruiser 70. Siap. Ya, kalau di sana. Jadi itu yang akan jadi referensi kita nih teman-teman. Nah, sejauh ini gimana nih jadinya nih Mas, progresnya nih? Oke, jadi sampai dengan saat ini kemarin kita udah sempat nyeken kondisi mobil aktual, kondisi apa yang sesuai di lapangan. Nah, sekarang kita udah mulai tahap-tahap ngedesain. Jadi tahap desain ini pun masih sifatnya masih suatu konsep ya, masih belum fix 100%. Nanti biasanya kami tuh setelah udah dapat referensi atau maunya customer seperti apa, kita coba bikin suatu desain, kita desain review dulu nih. Begini nggak yang customer mau, begini nggak, oke nggak, gitu kan. Nanti setelah itu mungkin ada input dari customer, baik secara fungsi, baik secara desain atau looks-nya seperti apa, itu nanti kita bisa input lagi untuk pengembangan lagi gitu. Tinggal direvisi aja tinggal direvisi aja, tapi pada dasarnya basicnya kita udah ada bahan omongan istilahnya gitu, udah berbentuk gitu kan. Nanti setelah itu kita mau revisi, mau tambahin ini, kaki-kaki atau ban mau dinaikin seperti apa, itu bisa ke visualisasi di gambar gitu. Enak ya, jadi kebayang ya customer juga ya. Betul. Oke, jadi sejauh ini gimana? Kemarin jadi kan udah sempat di scan ya. Hilux Rangganya sempat di scan. Ya, kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Wih, asik banget nih. Wah, ini kayak lagi mau milih mobil nih di video game nih. Kayak lagi upgrade aksesoris. Ya.
Ini berarti prosesnya nih kemarin nih ini di scanning 3D semua ya? Ya, di scanning 3D semua. Ini udah di reverse. Nah, ini semua kita udah bisa gunakan gitu, bisa untuk kerja gitu. Wah, asik sih. Dan ini nggak cuma ilustrasi, tapi emang hitungannya tuh emang 1:1. Presisi 1:1 ya? 1:1 sesuai dimensi mobil aktual gitu. Jadi bukan hanya sekedar preview secara visual aja berarti ya? Bukan. Ini udah 1:1, makanya nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditambahin atau modelnya kurang atau seperti apa, ini kita bisa bicara di sini, kita bisa kasih inputan di sini sebelum nanti di proses berikutnya ya. Kita laser, kita bending segala macam kayak gitu. Iya. Wah, asik nih. Ya, jadi konsepnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Tray-nya ini modelnya tipis ala-ala Australia. Bahannya kita pakai apa nih Mas gitu? Ini nanti untuk tray utama nanti yang megang ke sasis saya pakainya tetap pakai steel karena nanti pegangannya ke sasis utama mobil juga ya. Oke. Kemudian nanti paling untuk three-way-nya ini kita pakai aluminium karena supaya ngurangin beratnya bobotnya juga ya. Iya, bobotnya juga. Yang roller-nya ini kita pakai pipa, nanti kita kasih sedikit aksen di sini. Kayak gitu sih. Nanti bisa attachment apa di sini, misalnya alat-alat camping nempel ya kayak gitu. Menarik. Dan itu buat attachmentnya itu panelnya itu modular ya? Ya, modular. Modular terhadap pipa-pipa yang warna kuning ini. Jadi kalau misalnya emang lagi mau setupnya dibikin lebih simple dilepas gitu bisa ya? Bisa kayak gitu. Wah, asik banget sih. Nah, ini ngomong-ngomong teman-teman, ini adalah referensi kita. Ini di sini ada LC70 79 nih tepatnya teman-teman, yang mana emang dia dibikinnya belakangnya tray-nya seperti ini nih. Nah, referensinya dari sini. Sementara ini pas kebetulan ada gambar kalau masih baknya tanpa bak itu. Sekarang kan emang yang saya punya seperti ini nih. Sengaja karena itu dia kita akan pakai, ini ada fotonya, karena emang kita akan nge-custom bagian belakangnya kan, jadi kita emang pilihnya yang cap and chassis saja nih, yang buntungan. Jadi kalau misalnya yang aslinya yang ada baknya seperti ini, kita bikin versi yang seperti ini nih. Wah, asik banget nih. Iya. Nah Mas, ngomong-ngomong, kalau kita ngomongin secara eksekusi nih ya, ini tuh sebenarnya dari sini data-datanya itu dia tuh ada kayak semacam kayak ditranslate lagi ke mesin nanti untuk cuttingnya, untuk segala macamnya. Setelah yang desain, misalnya kita udah kunci desain modelnya seperti apa dan juga kayak penambahan di sini kan kebetulan three-way kita juga nanti kita siapin purchase partnya seperti hingnya atau engselnya itu seperti apa, kalau perintilannya karena kita harus hunting juga cari yang bagus, yang heavy duty juga. Setelah itu selesai, kita transit ke mesin, kita bikin 2D-nya, kita laser cutting dan di bending. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang ini nih ya, anggap nih misalnya nih dari saya nih udah cocok nih desainnya seperti ini semua. Ini tinggal mulai untuk tahap kayak eksekusi tadi ya. Betul. Cutting, bending, segala macam. Seperti gitu. itu ya. Oke. Mana nih teman-teman? Kalau dari saya sih cocok banget nih modelnya seperti ini. Jadi sebenarnya sih kalau dari saya Mas nggak kepengen, maksudnya bikin sesuatunya tuh yang wah gitu, yang bener-bener kayak belum pernah ada yang bikin gitu. Karena balik lagi konsep mobil ini tuh bukan buat kontes, jadi nggak harus bagiannya tuh bener-bener kayak belum pernah ada yang coba gitu. Kayak gini kan sebenarnya kan udah normal ya, apalagi kalau di Australia sana. Udah hal yang biasa gitu. Hal yang biasa, benar. Karena emang kepengennya itu mobil ini ya untuk dipakai harian lah. Mungkin bukan harian ya, tapi mesti dipakai reguler gitu. Jadi nggak perlu terlalu yang wah banget, yang penting fungsional, manis. Dan nggak terlalu ngerepotin secara nanti untuk perawatannya atau apanya. Dan yang paling penting dari bagian sasis itu kita tidak rubah apa-apa ya. Jadi tetap original, kita hanya menambahkan
flat deck dan tray ini. Cuma tinggal naruh di atasnya aja ya. Jadi untuk sasis tuh nggak ada yang diperawanin kayak ada dipotong atau apa, tambah buat lubang baut atau segala macam gitu enggak. Iya. Kita manfaatin yang sudah ada. Yang udah ada aja ya. Oke. Wah, menarik nih. Berarti ini ngomong-ngomong ya, kemarin dari mulai reverse engineering ya, terus ngebikin baknya ini. Kalau menurut Mas Sigit, Hilux Rangga nih termasuk yang gampang nggak buat di apa-apain gitu loh, konfigurasinya nih. Oh iya, betul. Sebenarnya sih saya lebih senang ketika dapat mobil itu telanjang ya, maksudnya hanya dapat depannya aja, jadi belakangnya yang seperti contoh di bawah, yang cabin and sassy-nya aja. Jadi kita sebagai orang desain atau sebagai orang workshop di sini, kita lebih banyak melakukan inovasi gitu. Dengan kolaborasi si customernya mau gimana nih, kita lebih banyak tektok kayak gitu. Jadi kita lebih senang kalau saya lebih senang kayak gitu. Ibaratnya ini kayak dikasih ruang lah ya. Kayak blank canvas gitu blank canvas, ya. Kita tinggal mau isi apa gitu kan. Lebih enak gitu, ya. Jadi fleksibel banget ya untuk dibikin konsep gimananya gitu ya. Betul. Oke. Ya, kurang lebih jadi seperti itu teman-teman. Ini yang akan kita nantinya eksekusi ke si Hilux Rangga. Sekarang mungkin kita saatnya buat ngelihat Rangganya langsung ya, sambil kita juga ngobrolin untuk fitmentnya nih nanti nih ban velg. Oke. Sip. Yuk, Pak. Sampai luar. Kita lihat dulu nih, gagal fokus sama Fortunernya. Ini yang facelift terbaru ya. Keren juga ngomong-ngomong nih. Velg yang GR Sport Tetra Drive-nya ketemu sama BMW Goodrich KO3. Asik banget. Oke, sekarang kita lihat Rangganya. Maaf, gagal fokus dulu. Ya, oke. Akhirnya ketemu lagi sama si Hilux Rangga. Wah, ini udah kita pakein ban BMW Goodrich KO2. Tapi ini lebih buat ngemal dulu, buat ngefit dulu. Kita lanjut bahas dulu buat bagian belakangnya ya, Mas Sigit ya. Yes. Jadi tadi yang kita udah lihat hasil karya Mas Sigit di 3D on screen, nanti akan diaplikasiin ke sini nih. Nah, sejauh ini ada ubahan nggak sih Mas kalau kita ngomongin buat di bagian sasisnya ini? Sejauh ini sih kita nggak ada perubahan apapun ya, maksudnya kita tetap ikut sasis original. Paling nanti di bagian yang belakang di sini aja nih, kayak bracket ininya kan bisa dilepas ya. Oke, bisa dilepas. Nanti ini kita lepas aja sih. Oke. Lebihnya kita masih ngikutin sasis utama gitu. Ya. Ini tadi sempat juga kita bahas. Jadi dia modelnya itu dari si dudukannya ini kita langsung ketemu besi untuk jadi traynya itu ya. Jadi nanti kita di sini ada main frame sasisnya. Nanti keluar bracket jatuhnya ke sini juga sama. Kita bikin istilahnya kopiannya ini, cuman lawannya dari atas gitu. Oke. Kayak gitu, sama persis. Oke. Ya. Kalau misalnya buat tingginya nih kurang lebih segimana ya nantinya ya? Ini tingginya nanti hasil-hasilnya mungkin baknya ya, bak tertinggi itu kurang lebih yang saya kasih tanda apa nih? Pakai benang. Pakai benang dulu. Ya, karena ini saya coba ikutin garis dari nut ini gitu. Oke. Jadi nanti jatuhnya segitu. Buat titik tertinggi si baknya segini ya. Nanti kan sini ada pipanya ya sebagai roll barnya. Ya. Kayak gitu. Ya. Pipa yang jadi roll bar itu kan posisinya lebih keluar kan ya? Lebih nongol ya? Lebih nongol sedikit gitu. Lebih nongol ya? Ya. Kayaknya kan lebih nongol karena sifatnya itu kan justru buat perlindungannya ya, buat proteksinya. Jadi nanti emang akan lebih offset keluar nih teman-teman di pipanya. Nah, terus yang tadi yang bagian bawahnya itu jadi ngelanjut ya? Lanjut dari sini. Jadi dari atas lanjut ke bawah. Nah, di sini langsung naik ke sini. Jadi di sini juga sebagai full step juga ya. Jadi kayak sebagai pijakan kaki buat naik juga gitu kan pipa itu. Jadi dia ngelanjut sampai ke bagian sininya ya. Sekaligus juga berarti buat jadi perisai kolongnya ya. Betul. Oke. Iya. Sama paling nanti kita tambahin untuk proteksi di sini ya. Di sini karena di area sini kan nanti kosong nih. Ya. Nanti kita bikin coba pakai pipa juga biar ngikutin proteksi area sini. Ya, buat perisai kolongnya tambahnya di sini teman-teman. Jadi ya kita juga
mastiin secara untuk regulasinya ya, yang sesuai ditetapkan juga dari Dishub kita mastiin nggak cuma sekedar tampilannya bagus, tapi secara fungsional dan juga untuk yang sesuai sama regulasinya ya. Kaitannya untuk safety itu juga kita ikutin gitu ya, kita lakuin. Oke. Kalau ban serep ini dengan posisi sini masih bisa, aman nih, masih aman ya. Posisi di seperti original masih bisa function. Masih bisa function ya. Paling nanti kan kita hanya tinggal ngeganti bannya sesuai sama yang akan kita pakai, tapi mestinya sih ukurannya juga nggak terlalu yang beda jauh ya. Masih bisa masuk. Oke. Nanti di area sini paling konsennya untuk bahan bakar, isi bahan bakar nanti ini, karena ini kan nanti posisinya nggak ada pegangan ya, hanya pegangan di main sasis sini aja. Oke. Nanti kita coba buatin bracketnya atau mountingnya supaya lebih bagus, lebih proper dan safety ya. Safety, gitu. Ini karena sifatnya nih masih kayak sementara aja ya. Nanti akan disesuaikan begitu udah ada ininya ya. Ada bodinya lah. Ya. Oke. Ya. Menarik. Nah, sekarang kita langsung tanya sama ahlinya. Ini tim Jejologi divisi pervelekan ya? Ya, urusan velg dan ban aja. Velg dan ban aja, kok merendah gitu sih, kok jadi kalem gitu sih, Bebas? Karena namanya Mystery Wheel. Oh iya. Kalau semuanya palu gada. Oh iya benar. Tapi ngomong-ngomong, baju lu pas banget ya. Lagi kesini bajunya Iron Smith nih. Emang karena gue kan banyak wannabe di banyak tempat. Jadi tiap nongkrong bagi kaos dong, Bos. Ketahuan ya, ternyata gitu kan, ya. Makanya banyak ya di lemari ya. Iya. Kaos, bengkel apa, toko apa gitu. Enggak, misalnya kita ke tempat temen lagi yang di anggaplah di BSD gitu. Ada lagi tuh. Beda lagi. Jadi benar-benar tematis sekali ya. Tematis sekali. Iya. Bang, kita sekarang ngobrolin ban velg nih. Ini sekarang enak yang belakang kali ya? Yang belakang kali ya. Ini sekarang jadi buat velg lu nih. Velg kan nih pakai standarnya nih. Ini ukurannya berapa sih? Nah, 16 kalau nggak salah kan sesuai markingannya ada ukuran lebar 6-nya di sini nih. Berarti kan 16 kali 6. 16 kali 6. Nah, kalau ET gue belum ngelacak, tapi kemungkinan kan nggak beda jauh sama Hilux yang 4 wheel kali ya. Antara 30-an mungkin ya ET yang plus mungkin. 30-an. Mungkin ya, mungkin gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ini PCD-nya dan lubang bautnya kan beda nih sama Hilux yang dia kan sama dengan Innova harusnya 5114 ya, sama Zenix ya kalau nggak salah juga sama nih. 5114 ya. Dan ini sekarang kita pakein ban BF Goodrich KO2 yang 225 berapa? 70 16. 225 70 16. Ini ngomong-ngomong coklat banget teman-teman. Ini belum pernah tersentuh sama sekali setelah sekian lama. Kemarin nih kita pinjem dulu soalnya ya. Ini kan dari Jimny Sosis. Ambilan dari Jimny karena untuk sementara perlu ngefit buat area belakang nih kan. Dari Iron Smith kan ada request nih gimana caranya spakurnya itu ke ukur dulu nih. Ya. Untuk masalah nanti kita mau bawa beban atau kosongan gitu kan, posisi fitmentnya yang mereka perlu nih. Oke, jadi tadi gue juga sempat bilang lah, jadi ini bannya sementara kan, gitu, supaya minimal kita bisa ngukur juga buat ruangan si spakbornya nanti, gitu kan. Aman lah nanti kita bawa beban atau kita misalnya pergi ke jalan-jalan yang banyak rusak, mobilnya nggak nyangkut-nyangkut gitu kan. Iya sih, benar. Tapi ternyata menarik juga ya si velg kaleng aslinya ya kan. Terus kan ketemu BF Goodrich KO2 gini. Gue pikir gue tuh rada ragu adalah kemarin karena nambah 10 mili nggak sih, ada apa lebih? Dari standarnya kan 215 ke 225. Standarnya coba kita lihat ya. 21565 kan kalau nggak salah. 21565. Ini kan 22570, mungkin nambah lebarnya sekitar 10-an ya. Sekitar 10 apa nih? 10 meter? Enggak dong, kan 10 mili lah bedanya ya. Nah, ini kan gue pikir akan terlalu tarik ke dalam, maksudnya terlalu lebar bannya, jadinya ternyata ya fitmentnya umum aja gitu, nggak janggal sih posisi bannya ya. Aman sih ya jatuhnya aman. Termasuk yang bagian depannya juga tadi udah belok-belok aman ya. Nyangkut nih. Iya sih. Dengan rongganya segala. Jadi memang awalan kalau emang buat alternatif ukuran sih sebenarnya bisa pakai ini nih gitu. Oke. Kalau emang arahannya kayak yang lo mau gitu ya. Maksudnya gaya-gaya
apa istilahnya zaman dulu kita mau ngalto. Alto. Nah ya sih, ini sebenarnya juga bisa jadi apa ya, kayak satu inspirasi juga sih ya buat teman-teman, karena alto dulu banyak tuh di Kijang ya. Alto pertamanya salah satunya tuh Kijang. Kijang ya pertama, alto di Kijang. Mau itu Kijangnya maksudnya yang pickup atau yang full kabin. Body ya kan, full kabin, full body press ya. Ingatnya itu malah. Ya ada markingnya lagi, karoserinya brandnya Amalgam atau apa. Oh gitu. Iya. Nah dengan alto itu yang di tahun 90-an dan awal 2000 itu populernya di Kijang gitu kan. Dan sekarang Hilux Rangga ini sebenarnya boleh dibilang lanjutannya Kijang pickup ya, udah lebih ke arah Kijang, bukan Hilux sih sebenarnya, karena penamaannya di Indonesia, di mana kalau Innova tuh udah arahnya MPV aja gitu kan. Kayak akan jadi di split bahwa ini satu yang worker, satu ini kan ke arah yang buat passenger atau yang luxury buat keluarga gitu. Benar-benar, makanya ini pakai namanya Hilux aja ya. Karena kan memang pada dasarnya kan basically lagi kalau ngomongin Kijang kan awalnya kan dari kendaraan worker, kendaraan buat kerja, baru di-convert untuk jadi passenger kan. Oh, jadi justru duluan sebagai ini ya, kendaraan kerja ya? Oke. Dan sebenarnya apapun yang sekarang kita mainin kan juga kayak kita recycle atau reinkarnasi lagi nih dari roots awalnya kendaraan ini ada di sini gitu. Makanya kan kenapa akhirnya kita memilih Alto juga kan kita kan reincarnate lagi si trennya lagi gitu. Menghidupkan kembali tren Alto. Bisa dilakukan lagi sekarang di karena kendaraan yang hampir sesuai di era yang masa lalu balik lagi ada nih gitu. Iya sih, cara juga bentukannya juga masih kelihatan ada retro-retronya atau kembali ada retro-retronya lagi. Jadi ya itu dia teman-teman, bisa jadi juga salah satu inspirasi gitu di sini gitu. Nah kita cobain belokin yuk bang, kita coba belokin mentok kanan kirinya, kira-kira aman apa enggak. Cuma yang pasti sih teman-teman, mungkin ukurannya sekitaran ini tapi tetap agak lebih besaran lagi sedikit, tapi kepengennya saya pakai yang MT. Jadi pakainya rencananya BF Goodrich yang KM3. Kalau sekarang kan AT nih yang KO2. Oke bang, ya kanan. Oke, oh aman sih, jauh. Aman. Ya, yang depannya aja. Hah? Yang bagian depannya. Yang depannya sih aman. Oke, kita lihat belok kirinya. Oke, aman juga sama. Ya, aman segini teman-teman. Nah, ini buat yang kirinya aman juga, sama, mantap. Oke, mantap. Menarik. Kalau ngelihat secara ukurannya sih, fitmentnya sih kayak udah pas ya, kayak emang OEM-nya gitu nih ukurannya, padahal dia udah lebih besar dari asli. Cuma itu dia pas nanti udah pakai ban yang semestinya, insya Allah mungkin pakai BF Goodrich yang KM3, kita tetap akan pakai ukurannya yang lebih tinggi lagi, tapi lebih kurus lagi profilnya. Jadi lebih kutilang lagi yang akan kita pasang sini, tapi tetap dengan velg kalengnya ini. Sama enaknya, kalau tetap pakai standar kan jajannya rada kurang dikit ya, nggak perlu ganti mur roda dulu. Spacer kemungkinan belum perlu spacer, adapter juga dengan fitment yang kita mau ngasih belum perlu, jadi pembelian terbesar itu cuman ban doang gitu. Sementara itu maksudnya kalau bangun mobil kan belum tentu semua orang bisa langsung full di awal atau bertahap dulu, jadi ini kan bisa alternatif, ganti ban dulu, lihat perubahannya, nanti baru updatean apa lagi menyusul gitu. Benar, setuju. Jadi kurang lebih apa ya, boleh dibilang kita langkah modifikasinya juga nggak yang langsung kayak jor-joran gitu kayak ya. Orang ngejar mau pameran besok. Oh gitu. iya benar. Kayak brutal banget. Iya benar. Jadi kembali lagi konsepnya sih kita berusaha nggak terlalu yang jor-joran, minimalis, yang intinya orang tuh jadi bisa ngikut gitu ya. Kalau orang bisa terinspirasi dan bisa terus akhirnya jadi
ngikut juga, yaitu yang jadi semacam target kita, tujuan kita gitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Thank you Bang. Ya oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk update-nya sekarang. Pastinya nggak sabar juga buat pengen ngeliat lanjutannya ya, nggak cuma teman-teman aja, termasuk saya juga. Ya yang pasti kembali lagi project Toyota Hilux Rangga ini, saya pengen ucapin terima kasih banyak yang udah ngasih masukan juga. Yes, jadi kita akan bikinnya gaya Australia, aura atau gen ya, DNA kerjanya itu tetap kita akan jadi yang utama gitu, tetap kita tongolin di sini nantinya dengan modifikasi yang bisa insya Allah diikuti oleh teman-teman atau bisa menjadi sangat inspiratif untuk teman-teman yang menggunakan Hilux Rangga ataupun mungkin mobil-mobil pickup lainnya, kurang lebih seperti itu. Pengen ngucapin makasih banyak ke Mas Sigit. Siap. Terima kasih. Thank you Om. Thank you. Kita sampai ketemu lagi, nanti kita akan segera kembali lagi untuk melihat progresnya. Siap. Thank you ya. Thank you. Oke, thank you teman-teman semua. Dadah. Assalamualaikum. Perlu kita burn out lagi nggak kayak video sebelumnya? Jangan. Udah pakai ban ini sekarang sayang.